melakukan wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 4 Karanggugur terkait dengan tugas saya modul 3.1 tentang dilema etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melaksanakan tugasnya. Saya akan mengikuti apa yang menjadi topik yang sudah disiapkan. Langsung saja nih Pak, saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Untuk dilema etika, beberapa di sekolah yang menjadi pertimbangan utama adalah antara kepentingan murid dan guru, di sisi lain adalah kepentingan masyarakat secara umum. Sebagai contoh begini, ketika saya ingin mengendaki pengembangan potensi siswa khususnya biasanya terkait dengan pembiayaan atau dana, selama ini saya sangat hati-hati ketika dana itu tidak bisa dianggarkan dari dana BOS, sementara saya harus minta bantuan ke wali murid, sementara di sisi lain wali murid itu tahunya bahwa sekolah itu gratis. Nah itu sehingga untuk memutuskan ini biasanya sangat hati-hati, jangan sampai keperluan sekolah yang sebenarnya memang tidak bisa dianggarkan dari dana BOS dan kami meminta bantuan dari wali murid, sehingga wali murid ini benar-benar mengerti bahwa kepentingan untuk mengembangkan potensi siswa itu membutuhkan keterlibatan dari seluruh warga masyarakat, khususnya dari wali murid. Kembali lagi, sementara di sisi lain selama ini pemahaman banyak wali murid bahwa sekolah itu itu menimbulkan dilema, sehingga dalam hal ini saya cukup berhati-hati. Berarti terkait tentang pembiayaan atau dana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak tadi untuk rujukan moral etika atau rujukan moral ya Pak. Sekarang untuk yang pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih untuk kasus seperti itu. Kunci dari segala hal terkait dengan komunikasi dengan guru, dengan wali murid, dengan siswa adalah komunikasi efektif. Jadi untuk kasus-kasus yang ada dua hal di sekolah yang mungkin dianggap dua-duanya penting, sementara yang diputuskan harus satu terlebih dahulu, ada dua-duanya benar, ini yang penting kami komunikasikan dengan seluruh warga sekolah. Misalnya kelas A, misalnya kebutuhan terkait LCD proyektor misalnya, kan itu baik, pasti baiknya. Sementara pendanaan kan harus tidak bisa dianggarkan seluruhnya lewat angkas dan sebagainya. Maka di sini yang perlu penting saya komunikasikan adalah komunikasi antara guru yang meminta LCD proyektor karena selama ini belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Kemudian dipertimbangkan dengan urgen. Ya, kalau kelas tinggi biasanya lebih banyak saya pertimbangan saya kalau kelas ini memang lebih ke visual. Kelas bawah selama ini sambil ini saya berinformasikan, memang saya sarankan untuk memberikan peraga itu lebih ke arah benda-benda konkret. Jadi kalau LCD proyektor sementara dengan keterbatasan dana kami fokuskan ke kelas tinggi, karena kelas tinggi kan memang sudah berpikirnya kan sudah abstrak. Sementara untuk kelas fase A, fase B pertengahan ini masih diperlukan peraga-peraga yang sifatnya konkret langsung benda real di siswa. Jadi dalam hal ini misalnya guru fase A, guru bisa meminta dua hal yang sebenarnya baik, salah satu pertimbangan saya itu seperti itu. Jadi kami menyarankan untuk guru fase A, fase B yang pertengahan ini untuk menghadirkan benda-benda konkret. Namun demikian saya tetap memfasilitasi di mana LCD yang kita gunakan di sekolah ini masih bersifat dapat ditempatkan. Artinya apa? Ketika kelas 1 atau 2 menginginkan itu bisa dipakai ya. Kelas ini bisa memang saya pakai, bisa dipasang secara normal.
ya Pak, dan dicari mana yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Tetapi di sini juga Bapak memberikan solusi LCD itu nanti bisa digunakan juga untuk kelas bawah secara bergantian seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah prosedur untuk terkait dilema etika gitu. Okay. Untuk dilema etika sebenarnya ini materi yang cukup panjang kami diskusikan dalam beberapa forum, karena memang ini materi yang sebenarnya sangat karena sensitif, karena ini menyangkut mungkin pribadi seseorang, dan setiap orang mempunyai basic pengalaman sebelumnya yang bermacam-macam. Maka langkah yang saya ambil itu biasanya saya selalu yang terpenting itu yang menjadi utama itu ketika membangun komunikasi, membangun kerjasama dengan di luar pihak saya, itu yang penting komunikasi itu. Nah, komunikasi ini saya lakukan kombinasi ya, kadang komunikasi itu bersifat coaching, kadang mentoring, kadang konseling. Tiga hal ini saya lakukan kombinasi. Jadi kadang saya melakukan coaching, kadang mentoring, kadang konseling. Tapi semuanya ini tidak dalam forum-forum yang formal tuh. Artinya ketika saya melakukan coaching, saya memanggil A, B, C untuk Bu di sini kita coaching dulu. Tidak saya bentukkan secara verbal. Tapi sebenarnya ketika saya sedang melakukan komunikasi itu sebenarnya sedang menerapkan teknik coaching sebenarnya. Mungkin suatu saat ketika saya duduk di dapur atau mungkin di perpustakaan sebenarnya sedang menerapkan mentoring, tapi secara alami seperti itu. Tidak saya kecuali konseling itu memang suatu keterampilan khusus, memang harus melalui tempat yang khusus dan sebagainya. Tapi yang sering selama ini adalah mentoring dan coaching. Untuk konseling itu memang kan secara basis seorang konselor harus memiliki keahlian khusus ya. Konselor itu harus keahlian khusus, sementara saya kepala sekolah itu notabene adalah sifatnya umum ya. Saya bukan guru BK, jadi kalau saya melakukan konseling, walaupun materi yang saya berikan mungkin konseling, tapi saya tidak berani mengatakan saya sedang mengadakan bimbingan konseling karena saya bukan profesional di bidang itu. Tapi kalau mentoring dan coaching memang itu bagian dari kepemimpinan saya. Dan saya lakukan secara alami. Hanya tidak harus di forum-forum formal, ketika ngobrol seperti ini di kelas. Itu saya sedang menerapkan teknik coaching ataupun mentoring seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin? Tantangannya yang hadapi adalah kepentingan, Bu. Ya, jadi kepentingan masing-masing orang. Ketika ada guru A, B, C mengusulkan sesuatu, ketika yang bersangkutan mengusulkan, kan pasti saya menghargai, pasti menganggapnya penting, pasti, iya. Tapi penting di sini adalah menurut sudut pandang guru-guru tersebut. Ketika masing-masing punya kepentingan, sementara di sini ada sekolah yang justru kepentingannya di atas kepentingan pribadi. Jadi tantangannya saya hadapi adalah memahamkan, membuat para guru di sekolah saya itu paham bahwa kepentingan tingkat pribadi atau kelasnya itu ketika dipadukan dengan kepentingan tingkat sekolah itu mungkin derajat itu beda-beda. Tapi saya sangat meyakini ketika ada guru yang mengusulkan sesuatu itu pasti penting, pasti, saya berani memastikan, karena sudah berani usul itu berarti dia sudah memikirkan dan itu pasti penting. Nah, cuma kepentingannya ini akan berhadapan dengan kepentingan sekolah yang dimana lebih besar, dan ini para guru harus memahami itu, bahwa kepentingan sekolah itu di atas kepentingan kelasnya, di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelasnya, karena kepentingan sekolah pasti lebih tinggi. Jadi tantangannya adalah memahamkan guru bahwa kepentingannya itu harus sesuai atau harus
berhadapan dengan kepentingan sekolah yang lebih tinggi seperti itu. Berarti intinya mengutamakan kepentingan umum untuk yang sekolah dulu. Iya, jadi yang besar dulu, nanti yang. Tapi saya meyakini juga bahwa kepentingan ketika sudah lulus itu adalah sesuatu yang penting, pasti itu. Saya berani memastikan. Iya, Bapak. Kemudian selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, kemudian langsung menyelesaikan di tempat permasalahan itu tadi, atau sesuai jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini mungkin sudah Bapak jalankan? Untuk jadwal untuk dilema etika ini memang kan kasus dilema etika itu kan tidak terjadwal. Jadi kasus yang perlu saya garis bawahi, kasus dilema etika itu tidak terjadwal. Kalau dilema etika itu sudah dapat diprediksi, bukan dilema etika lagi nanti Kan namanya. Ya, Pak. Itu sesuatu yang memang bisa kita rencanakan. Nah, khusus kasus dilema etika ini karena tidak kejadiannya itu tidak terjadwal, maka saya pun tidak menjadwal. Sehingga ketika ada mengalami dilema etika, segera saya saat itu juga sesegera mungkin saya cari solusinya sesegera mungkin. Jadi untuk jadwal memang tidak ada, karena kasus dilema etika itu memang tidak terjadwal. Seperti itu, Bu. Berarti memang tidak dijadwal ya, Pak, dijadwal, ya? Kemudian selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika tadi, Pak? Adapun pihak yang membantu saya secara khusus itu kita bekerja secara kolektif, Bu. Jadi menurut saya yang membantu saya semua rekan sejawat saya di sekolah, tidak si A, tidak si B. Apalagi untuk jenjang SD memang tidak ada pembagian kepala sekolah, waka ini memang tidak ada. Khusus jenjang SD itu memang kita dituntut bekerja secara kolektif. Jadi saya tidak, ketika saya mengambil keputusan tidak minta pertimbangan si A, si B, semuanya saya minta pertimbangan, apalagi kita dalam jumlah kecil, jadi semuanya adalah kolega saya. Kecuali mungkin yang SMP yang punya wakil ini, bidang ini, guru konseling, itu mungkin punya istilahnya yang membantu memutuskan secara internal dulu, baru diputuskan tingkat sekolah. Tapi kalau untuk jenjang SD memang tidak ada, jadi semuanya adalah berperan sama, seimbang. Jadi kadang saya minta pertimbangan si A, kadang saya B, tergantung kasus atau dilema etika yang saya hadapi. Itu barulah saya tergantung kasus per kasus. Ini kan temanya tentang dilema etika, ya tergantung kasusnya. Kalau ini saya dengan minta pertimbangan ini, kalau ini dengan ini, kalau ini dengan ini. Jadi semuanya posisinya adalah setara, tidak ada yang secara khusus membantu saya mengambil keputusan tertentu, itu tidak ada yang secara khusus. Berarti karena memang kerjanya secara kolektif iya. Dan di sini diperlukan kolaborasi seperti itu, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak, terutama untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut tadi, Pak? Ya, saya selalu berpikir bahwa masanya sekarang adalah di mana pertama saya sudah menjadi guru cukup lama, hampir 30 tahun, kemudian 2 tahun terakhir menjadi kepala sekolah. Yang saya terapkan sekarang itu adalah salah satu 4 pilar dari pendidikanku, yaitu learning to live together. Itu yang sekarang memang sedang saya, untuk diri pribadi ini, untuk selalu mengingatkan saya bahwa kita itu sedang hidup bersama dengan banyak orang. Hidup bersama dengan banyak orang diperlukan kebesaran hati ketika menghadapi segala perbedaan itu. Nah, terkait dilema etika, pembelajaran yang saya terima adalah saya berusaha banyak mendengarkan apa yang menjadi permasalahan orang yang ada di sekitar saya, lebih banyak mendengarkan, kemudian bersama-sama mencari solusi bersama, yaitu dengan cara komunikasi seperti itu. Adapun bentuk komunikasi di tingkat sekolah, di tingkat kerja itu kan saya sudah dibekali dengan coaching, dengan mentoring dan konseling,
Tapi saya memang tadi kembali ke dua hal, yaitu tentang coaching dan mentoring. Saya harus mematangkan itu lagi ya, karena ini coaching dan mentoring ini tidak bisa dipelajari secara instan. Semakin sering melakukan komunikasi dengan orang lain, maka kemampuan konseling, kemampuan mentoring dan coaching ini akan semakin matang dan semakin alami dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Jadi intinya saya pelajarannya kita hidup bersama, learning to live together, kemudian komunikasi, kematangan coaching dan mentoring. Adapun konseling memang ini betul-betul keterampilan khusus dan profesional. Saya memang tidak berani mengatakan saya seorang konselor, tapi saya dengan percaya diri mengatakan saya seorang mentor. Saya bisa mengatakan seorang coach ya, bisa ya, dalam level tertentu saya berani mengatakan seperti itu. Tapi untuk konselor saya belum berani karena memang keahlian khusus. Seperti itu. Terima kasih Bapak, ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Saya di sini juga ingin selalu belajar, mohon bimbingannya di Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.